على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف صاحبه معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah para jemaah. Salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah. Terlebih kita di bulan Rabiul Awal sangat merindukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, rindu sejarah perjalanan hidup, perjalanan perjuangan baginda Nabi SAW dari tahun ke tahun semenjak Nabi SAW dilahirkan sampai yang kita baca saat ini, yaitu memasuki tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemarin kita sudah baca tentang sejarah peristiwa Perang Badar. Kemudian setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin meraih kemenangan di saat Perang Badar, pertemuan yang lalu kita membahas sekembalinya baginda Nabi SAW dari Badar menuju kota Madinah. Kemudian kita membahas tentang keputusan dalam menyikapi tawanan-tawanan kaum musyrikin yang dibawa ke kota Madinah, dan membicarakan tentang sejarah wafatnya putri baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidatina Ruqayyah. Kemudian Nabi SAW menikahkan Sayyidina Uthman bin Affan dengan putrinya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulthum. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an mendapat gelar dan sebutan Dzin Nurain. Kemudian selanjutnya kali ini kita membaca tentang peristiwa perang Ghazwat Bani Qainuqa. Jadi setelah
Rasulullah SAW setelah kembali dari peristiwa Perang Badar baru 1 minggu atau sekitar bulan Muharram pada tahun ketiga Hijriah, fadahamahumul muslimun fi manazilihim wa asabu ghanaim wa raja'u ila al-Madinah salimin. Thumma ta'amara Umair bin Wahab al-Juhami wa Safwan bin Umayyah ala iqtiyalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir terus berupaya untuk pembunuhan atau mencelakakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan dan bisa berhasil meraih dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan orang-orang yang berusaha untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kashafa Yahud Bani Qainuqa bisyarri wal adawah. Kemudian orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, jadi di Madinah itu terdapat kelompok-kelompok kaum Yahudi. Di antaranya adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini yang terus melakukan upaya-upaya yang terus membangun permusuhan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah sepakat di antara kaum muslimin dengan pihak kaum Yahudi untuk berdamai, hidup berdampingan di kota Madinah. Sehingga terbuatlah suatu piagam kota Madinah, yakni perjanjian antara dua belah pihak. Namun Bani Qainuqa ini terus terprovokasi dengan atas kekalahan kaum musyrikin kota Mekah waktu peristiwa Perang Badar. Fanasahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Waqalu, kemudian kaum Yahudi Bani Qainuqa mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Muhammad, kau jangan menipu dirimu sendiri. Kau memang berhasil menaklukkan, membunuh seseorang dari Quraisy, yang mana mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui cara berperang. Nah, itu kaum Bani Qainuqa mengatakan begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka law qataltana la arafta anna nahnu nas. Sesungguhnya engkau, andaikan engkau memerangi kami, engkau mengetahui bahwa kami ini adalah manusia. Artinya mereka mengatakan dirinya kami siap untuk memerangi, menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni. Wa sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana hadzal jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabar atas jawaban orang-orang Bani Qainuqa ini. Sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasdadat jara'atuhum. Kemudian mereka terus bertambah jara'atuhum. Hatta tharu fi suqihim fitnatan qutila fiha rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud, sampai terjadi tragedi pertikaian, saling membunuh antar membunuh, sehingga terbunuhlah seseorang dari kaum muslimin dan seorang dari kaum Yahudi di pasar-pasar mereka. Nah, karena mereka telah orang pertama dari kalangan kaum Yahudi yang melanggar, yang merusak piagam Madinah, perjanjian kota Madinah, yang mana mereka sudah sepakat dengan Rasulullah untuk hidup berdamai, tapi mereka memulai merusak perjanjian itu. Mahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum sabt linnis min Syawal sanah itsnain. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah, yakni 1 bulan setelah peristiwa Perang Badar. Kita bayangkan tuh, kalau kita ikuti kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari waktu ke waktu selama perjalanan dari mulai menyampaikan risalah, terus mendapat tantangan dan ancaman. Coba bayangkan, baru bulan
Ramadan, peristiwa perang Badar, bulan Syawal orang Yahudi bikin gara-gara lagi, merusak perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertengahan, yakni bulan hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wastaslamu ba'da 15 yawman li hilal Dzul Qa'dah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka, ini kaum Yahudi Bani Qainuqa ini, akhirnya mereka menyerahkan diri. Nah, setelah 15 hari dikepung, dikawagada oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Fajlahum, jadi pertengahan bulan Syawal dimulai 15 hari dikepung, berarti masuk bulan Dzulqa'dah. Mulai masuk bulan Dzulqa'dah. Fajlahum ila adri'ati Syam. Maka mereka diusir sampai ke perbatasan negeri Syam. Ini dikeluarkan dari kota Madinah sesuai dengan perjanjian. Nabi SAW dengan tegas, karena mereka sudah melanggar, maka siap diusir, dikeluarkan dari kota Madinah. Akhirnya mereka dikeluarkan dari kota Madinah sampai digiring ke perbatasan Syam. Haitsu ma ta'aktsaruhum ba'da qalil, di mana mereka kebanyakan mereka akhirnya meninggal setelah itu. Itu terjadi peristiwa di bulan Syawal dan masuki bulan Dzulqa'dah. Kemudian selanjutnya belum selesai dari situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah, yaitu Ghazwatus Suwaik. Wa nadara Abu Sufyan ba'da Ghazwati Badar. Lagi-lagi Abu Sufyan, panglimanya orang kaum musyrikin waktu perang Badar ini di Mekah, menginginkan, bernadar. Abu Sufyan ini bernadar setelah peristiwa perang Badar, alla yamassa ra'sahu ma'an min janabatin hatta yaghzuwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nadarnya Abu Sufyan? Untuk tidak menyentuh kepalanya, artinya tidak mandi janabah dari hasil perkumpulan dengan istrinya, gak mau mandi. Mulai dari peristiwa itu berjanji, dia bernadar, saya tidak mau mandi janabah sampai saya berhasil memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa kharaja fi mi'atai raqib. Kemudian Abu Sufyan mencoba bersama 200 penunggang, ya, yakni tentara. Wa aghara bil uraid fi nahiyatil Madinah, dan menggiringnya tentara yang 200 ini di kawasan Uraid. Uraid itu kalau dari Masjidin Nabawi itu ke arah timur, agak ke utara, ke arah airport. Dan subhanallah, ke arah Uraid itu, Jar Syarqiyah ini, di situ dekat makam Sayyidina Ali Al-Uraidi. Maka dikatakan di situ dinamakan juga kebetulan dinamakan Kampung Al-Uraidi, Al-Uraid. Dan di sana dimakamkan Sayyidina Ali Al-Uraidi, datuknya para habaib. Dan saya sudah berkunjung ke sana, berziarah waktu zaman kita belajar bersama Habib Zain, Masya Allah. Dan makamnya Sayyidina Ali Al-Uraidi ini mu'attar, wangi Masya Allah. Dan dulu ketika zamannya Abu Said Muhammad Maliki, kalau ziarah ke Madinah, di dekat makam Sayyidina Ali Al-Uraidi ini ada sebuah rumah sya'bi miliknya dari bangsa bin Talib lah, As-Segaf. Dan selalu kumpul di sana para habaib, bikin jalsah, dan biasanya beliau menghidangkan susu. Dari situ dulu ada masjid Imam Ali Al-Uraidi. Subhanallah, di antara Allah berikan keistimewaan di masjid itu, kalau ada orang penyakit judam atau penyakit jiwa, gila gitu, ada sebagian masyayikh menganjurkan untuk iktikaf di dalam masjid itu. Subhanallah, banyak yang sembuh. Setelah banyak yang sembuh, masyhur orang-orang sekitar Madinah, orang-orang
ya mereka kaum sebelah. Oh, dianggap itu adalah kultus, mitos dan lain sebagainya. Akhirnya masjid itu ditutup semuanya, nggak boleh dimasuki. Tinggal masjidnya saja. Saya masih menangi masjid itu dalam keadaan tertutup. Namun akhirnya bukan hanya masjidnya, akhirnya dirobohkan masjid itu. Bukan hanya masjidnya dirobohkan, sampai makamnya Sayyidina Ali Al-Ghairidi diratakan. Diratakan gara-gara banyak orang yang berkunjung berziarah kepada Imam Ali Al-Ghairidi. Termasuk saya dulu pernah membawa Kiai Muhammadun dari Pati ziarah ke sana, juga para habaib dari Indonesia saya bawa ke sana. Dan waktu itu masih boleh untuk dikunjungi, dan akhirnya makam itu dihilangkan, ditutup, diratakan dan dibuat jalan. Subhanallah. Saya masih ingat sekitar tahun 2001 2002 masih ada itu. Nah, itu terletak di perkampungan di Uraid. Baik, kembali kepada sejarah. Abu Sufyan membawa 200 tentara masuk kawasan Uraid, salah satu sudut-sudut kota Madinah. Waqatu aswaran minan nakhil. Mereka bikin gara-gara merusak pohon-pohon kurma, sengaja bikin gara-gara. Wahraquha, dan membakarnya, dan membunuh. Waqatalu rajulain wa farru, dan berhasil membunuh 2 orang, kemudian mereka lari. Jadi bikin kekacauan gitu, membunuh 2 orang kemudian mereka lari. Siapa? Orang-orang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini. Wa atal khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataradahum. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditolak, mereka dikejar. Walakinnahum aflatu wa tarahu athna firarihim katsiran minas suwaiq wal azwad liyatakhaffafu. Wa balagal muslimuna fi mataradihim ila gargarah al-gadar. Sampai kejar kepada suwaiq. Jadi terjadi peristiwa tragedi, saling kejar di antara mereka. Sampailah kaum muslimin dalam menolak mereka ke kawasan Gargaratul Gadar. Sampai sekarang nama kampung ini masih ada. Suwaik, Gargaratul Gadar masih ada. Jadi kalau kita perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, itu mesti ada. Ini kampung Gargaratul Gadar, ini kampung Suwaik, ini kampung ini, masih ada. Dan kita waktu bersama guru sejarah kami di sana ditunjukkan ini terjadi dulu tragedi pasukan Abu Sufyan 200 yang dikejar oleh kaum muslimin terjadi di sini. Walakinnahum fatu wa hamala al-muslimuna Suwaik fasamiyat bi ghazwati Suwaik. Kemudian peristiwa itu dinamakan Ghazwat As-Suwaik dan juga dinamakan bi ghazwati Gargaratil Gadar karena terjadi di kampung itu. Qatla Ka'ab bin Ashraf. Kemudian selanjutnya masuk pada masih tahun ke-2 Hijriah, mau masuk tahun ke-3 Hijriah. Kana Ka'ab bin Athriya ila Yahud wa syu'araihim wa min asyaddi a'da'il muslimin. Ada seorang namanya Ka'ab bin Athriya ila Yahud, termasuk orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah kaum Yahudi dan di tengah-tengah para penyair. Dia seorang penyair juga, kaya raya, berpengaruh di tengah-tengah kaum Yahudi, namanya Ka'ab bin Ashraf. Wa min asyaddi a'da'il muslimin, dan termasuk orang yang paling dahsyat memusuhi orang-orang Islam. Fa kana yahju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Ka'ab bin Ashraf ini sering merendahkan dan mengejek baginda, menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushabbib min nisaihim, dan mencaci wanita-wanita dari kalangan para sahabat. Wa yamdah a'dahum wa yuhadduhum alaihim, dan dia sering bikin syair-syair memuji musuh-musuh mereka. Wa yuhadduhum alaihim, untuk memicu permasalahan untuk berperang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Wa nazala ba'da Badar ala Quraisy.
dan Ka'ab bin Ashraf ini turun setelah peristiwa Perang Badar, datang kepada orang-orang Quraisy. Untuk apa? Untuk memprovokasi. Kalian ini sudah kalah waktu Perang Badar, masa diem? Ayo perangi lagi kaum muslimin, perangi lagi Muhammad. Fa'aghrahum ala harbil muslimin. Mereka terus memberikan semangat untuk orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Wa ansyada lahum fi dzalika abyatan. Karena dia memang seorang penyair, bikin syair-syair untuk kaum Quraisy supaya semangat berperang melawan kaum muslimin. Dia mengatakan begini, antum ahda minhum sabila. Kalian ini lebih tahu tentang jalan, ya, tentang jalan. Walam ya'tabir bima halla bi bani Qainuqa, dan tidak menganggap apa yang terjadi di Bani Qainuqa. Jangan seperti Bani Qainuqa, katanya. Kamu ini lebih kuat, lebih tangguh, maksudnya memusuhi kaum muslimin, memusuhi Muhammad, lebih memerangi Muhammad dan kaum muslimin, kamu lebih tangguh. Jangan terpengaruh karena Bani Qainuqa telah berhasil ditaklukkan oleh Muhammad. Jangan terpengaruh. Siapa yang provokator ini? Namanya Ka'ab bin Ashraf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, man li Ka'ab ibn al-Ashraf. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin sayembara di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para sahabat. Man li Ka'ab ibn al-Ashraf, siapa yang sanggup membunuh Ka'ab bin Ashraf? Fantadabalahu Muhammad bin Maslamah wa Ubad bin Bishr wa Abu Na'ilah wal Harith bin Aus wa Abu Isa bin Jubair. Kemudian bangkitlah, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, siapa? Muhammad bin Maslamah, wa Ubad bin Bishr wa Abu Na'ilah wal Harith bin Aus. Beberapa orang ini menyanggupi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Wa amiruhum Muhammad bin Maslamah. Pimpinan mereka dari antara orang-orang yang sanggup membunuh Muhammad bin Maslamah ini adalah di antara mereka tadi adalah Muhammad bin Maslamah yang ditunjuk sebagai amir, pemimpin, koordinator, komandannya untuk mengeksekusi siapa? Ka'ab bin Ashraf. Wa qad ista'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakula syai'an. Kemudian mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Nah, diceritakan dalam satu riwayat dalam kitab tarikh yang lain, setelah dapat izin dari Rasulullah SAW untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf, Sayyidina Muhammad bin Maslamah dan para sahabat ini, dia berpuasa selama 3 hari. Tirakat dulu. Jadi tirakat itu dari dulu sudah ada, ya, biar tangguh, biar berhasil, biar menang, ya. Jadi berpuasa selama 3 hari. Yani selama 3 hari, maksudnya selama 3 hari dia berpuasa untuk menghadapi musuh, yakni Ka'ab bin Ashraf. Tsumma ata Ka'aban, kemudian dia bersama teman-temannya datang kepada Ka'ab. Wa qala inna hadzal rajul, ini isyaratan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'alna sadaqah. Sesungguhnya orang laki-laki ini yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'alna sadaqah, kami telah memintanya sedekah. Wa innahu qad anana, sesungguhnya dia telah mengingkari kita, ay auqana fil masyaqqa wal ana, tidak memberikan langsung memberikannya, dipersulit maksudnya. Ini tipu muslihat, tujuannya untuk merayu Ka'ab bin Ashraf ini supaya apa? Menerima kedatangan sahabat-sahabat yang diizinkan Rasulullah untuk membunuhnya. Jadi peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Ashraf ini dengan apa ya? Peristiwa Gestapo itu, ya, gerangan PKI waktu membunuh itu. Jadi dikepung, didatangi, dirayu dulu, diajak berdiplomasi oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian apa? Inna hadzal rajul isyaratan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay auqana fil masyaqqa wal ma'na fastabsyara Ka'ab. Ka'ab merasa tersanjung. Wa qala,
Wa qala wallahi latmilannahu fastaqradahu Muhammad bin Maslamah ta'aman aw tamaran wattafaqa ma'ahu ala annahu yarhunuhu silah. Kemudian Muhammad bin Maslamah diajukan apa? Berikan makanan atau korma. Wattafaqa ma'ahu ala annahu yarhanuhu silah. Dan akhirnya sepakat di antara keduanya menggadaikan senjatanya. Wajahu Abu Nailah fatahawara ma'ahu bimithli hiwar Muhammad bin Maslamah. Kemudian disusul oleh Abu Nailah fatahawara ma'ahu. Kemudian berdiplomasi juga, ngobrol-ngobrol dengan Muhammad bin Maslamah. Enggak langsung dieksekusi, dirayu dulu. Seperti Muhammad bin Maslamah, Ka'ab bin Ashraf ini. Wa qala inna ma'i ashaban ala mithli ra'yi uridu an atika bihim fatabi'uhum wa tahsinu ilaihim faqabila dzalika minhu. Kata Abu Nailah, sesungguhnya bersamaku ini ada beberapa teman yang seperti aku ingin datang kepada engkau, ya, dan engkau sangat baik kepada mereka. Dirayu gitu maksudnya, akhirnya diterima. Wa fil lailatir rabi'ah, kemudian malam keempat, ini ditamui Muhammad bin Ka'ab bin Ashraf ini, didatangi, ditamui, dirayu dulu sampai ada pendekatan gitu. Setelah masuk malam keempat, fil lailatir rabi'ah asyar, ke malam yang ke-14 maksudnya, dari bulan Rabiul Awal tahun ketiga. Ya, tahun ketiga, bulan Rabiul Awal tahun ketiga. Ini sebelum peristiwa perang Uhud ya. Tahun ketiga. Ja'ahul madhkuruna ma'ahum silah. Datanglah orang-orang tadi yang bersama Muhammad bin Maslamah itu, yakni para sahabat, sambil membawa senjata. Tadi sebelumnya biasa aja, tidak menampakkan kalau ada rencana untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Fanaduhu faqama liyanzil. Dan kemudian para sahabat, orang-orang yang tadi yang diizinkan Rasulullah untuk bunuh Ka'ab bin Ashraf ini, naduh, manggil-manggil di balik benteng, karena rumah Ka'ab bin Ashraf itu sampai sekarang masih ada. Bentengnya masih ada sampai sekarang, dijaga oleh pemerintah Saudi. Sampai sekarang dijaga Ka'ab bin Ashraf. Jadi bentengnya Ka'ab bin Maslamah. Datang dipanggil Ka'ab bin Maslamah. Wa naduhu faqama liyanzil. Kemudian dia berdiri untuk turun. Wa kana fi hisnihi, dan dia sementara waktu itu berada di dalam bentengnya. Wa kana hadithu ahdi bi ars wa qalat lahu zaujatuh. Nah, ketika mau beranjak, Ka'ab bin Ashraf ini ingin menjawab dan ingin mendatangi panggilan para sahabat dari luar tadi. Istrinya ngomong kepadanya, aina takhruj hadhihi sa'ah, mau kemana kamu malam-malam seperti ini? Ya, asma'u sautan ka'annahu yaqturu min huddam. Karena dia perempuan ini biasanya feelingnya itu lebih peka. Mau kemana wahai Ka'ab bin Ashraf, keluar malam-malam seperti ini? Saya mendengar suara seperti ada darah menetes. Ini kata-kata kinayah. Jangan-jangan ini ada rencana jahat untukmu. Mau kemana? Gitu. Biasanya feeling perempuan itu kan lebih peka ya, lebih kuat. Yang ngerti ini kok tumben malam-malam ada orang datang ingin menemui kamu. Jangan-jangan ini ada suara tetesan darah. Itu maksudnya sindiran. Hati-hati. Gitu. Falam yubal biqauliha. Ka'ab bin Ashraf enggak peduli dengan ucapan istrinya ini. Karena istrinya Ka'ab bin Ashraf ini ada yang menceritakan ada 11. Dan sampai sekarang kamar-kamarnya itu ada 11 di kotak-kotak. Ada 11. Ada beberapa pokoknya istrinya banyak. Nah, ini salah satu istrinya mengatakan begitu dan mencegahnya. Tapi enggak ada yang peduli, enggak mau keluar, enggak mau memperhatikannya. Walamma nazala wa ra'as silah lam yastankir. Setelah turun keluar dari bentengnya, dari rumahnya dan melihat senjata, dia enggak ingkar. Lima sabaqa bainahu wa bainahu minal ahad. Karena sebelumnya sudah ada perjanjian, kita datang ini baik-baik. Wa akhadhu yamshuna liyanzihu wa madhabuna ila raihat atrihi. Nah, ketika mereka berjalan mendekati Ka'ab bin Ashraf, pinter Abu Nailah ini, sahabat ini.
Wa madah Abu Nailah raihatan atrahu. Oleh Abu Nailah dipuji Ka'ab bin Ashraf ini. Minyak wanginya dipuji, gini, kamu gini. Sehingga dia merasa tersanjung. Enggak merasa kalau sedang mau dieksekusi. Ya. Wasta'danahu liyashumma ra'sahu fa'adina lahu fi zahwin wa khayla. Kemudian minta izin untuk mencium kepalanya. Makanya orang Arab itu kalau dicium kepalanya, ya, itu merasa tersanjung. Dipegang kepalanya itu enggak apa-apa. Orang Arab kalau dipegang kepalanya itu enggak masalah. Tapi kalau orang Indonesia coba pegang kepala, merasa dihina ya. Kalau orang Arab enggak. Dipegang kepala itu merasa dia terpuji, tersanjung. Dipegang kepalanya. Kemudian minta izin untuk dicium kepalanya. Siapa? Ka'ab bin Ashraf. Fa'adinalah fi zahwin khaira. Dia merasa tersanjung, diizinkan dan sambil menunjukkan kesombongannya itu karena dia orang kaya, penyair dan orang yang terhormat. Fashammahu wa dakhala fihi yadahu ashammu ashabahu. Kemudian dicium oleh para sahabat. Ya ada apa dicium, tapi siap-siap mau dieksekusi ini. Thumma istadadnahu saniyan wa fa'ala mithla fa'al thumma thalithan aidan falastamkana minhu ra'sahu fil marati tsalitsah. Jadi satu persatu sahabat-sahabat tadi diizinkan mencium kepalanya siapa? Ka'ab bin Ashraf, dipuji, kamu ini hebat, kamu ini ya. Dirayu supaya diizinkan masuk. Falamma istamkana min ra'sihi fil marati tsalitsah, setelah masuk orang ketiga untuk mencium kepalanya ini, baru di sini siap-siap dieksekusi. Qala dunakum aduwallah fakhtalafat alaihi suyuf duna jadwi. Kemudian langsung ada serangan di situ. Serangan dari para sahabat ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Waktu itu pertahanan tidak berhasil dianggar sampai Ibnu Maslamah berhasil mencincang, memasukkan sesuatu ke mulutnya, ke sininya. Langsung ditusukkan wa tahamalai hatta balagal ana, sampai diseret, luka sampai ke bawah perutnya. Ini berhasil dibunuh. Fasaha sayhatan afza'at min man haulahu. Langsung menjerit siapa? Ka'ab bin Ashraf ini. Menjerit, bukan hanya dibunuh, diadab dulu sampai ditarik itu, wasaqata qatilan, dan akhirnya dia mati. Wa qadatin niran alal husun. Sampai terjadi kegaduhan di situ. Namun lakin raja'al muslimun nabi salam. Para sahabat yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah ini kembali dalam keadaan selamat. Wa qad khawadatin narul fitnah allati talama aqlaqat lil muslimin. Wa kamalat af'al yahud fi ajharihim li fatratin minaz zaman. Semenjak peristiwa itu terjadilah suasana yang sangat genting. Karena apa? Salah seorang pimpinan Yahudi berhasil dibunuh oleh para sahabat yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian selanjutnya masih tahun ketiga Hijriah fi Jumadil Akhirah sanah tsalitsah. Pada bulan Jumadil Akhirah tahun ketiga, ini selang berapa waktu ini? Ini terjadi tadi bulan Rabiul Awal. Kemudian masuk bulan Muharram. Kemudian Muharram, Rabiul Awal, dari Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Yani 4 bulan. Kemudian orang-orang Quraisy, ya, arsalat Quraisy airan lahum ila Syam an tariqil Iraq. Setelah 5 bulan peristiwa itu, orang-orang Quraisy ya mengutus rombongan ke negeri Syam melewati jalan ke Irak. Ditahtarikun najdan ila Syam, supaya cepat sampai ke Syam. Wala tamurru bi gurbil Madinah, dan mereka enggak berani lewat di dekat kota Madinah. Kenapa? Sudah satu persatu pimpinan orang-orang Yahudi ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi mereka ekstra hati-hati sehingga ketika ke Syam melewati jalan-jalan yang dekat kota Madinah. Wa kana yaquduha Sufyan bin Umayyah. Pimpinan rombongan ke Syam ini, orang-orang Quraisy ini adalah Safwan bin Umayyah. Wa alima bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya bahwa ada rombongan orang Quraisy
menuju ke Syam tapi lewat dari jalan lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kaum muslimin, ini jangan-jangan ini ada serangan nanti. Jadi situasi ini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ini terus ekstra hati-hati kaum muslimin. Rasulullah bersama kaum muslimin. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui mereka, fa arsala Zaid bin Harithah fi mi'ati raqib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Harithah bersama 100 tentara. Fadhamaha Zaid wa hiya tanzilu ala ma'in fi Najd yusamma bi Giradah. Lantas Zaid berhasil menaklukkan rombongan kaum Quraisy ini, yaitu terjadi di sebuah kawasan ya yang disebut dengan yusamma bi Giradah. Fastawla al-'ayr bi kulli ma fiha wa farra rijalun 'ain bi ajma'ihim. Akhirnya mereka dikuasai oleh kaum muslimin, mereka ada yang lari. Wa usiral dalil Farrad bin Hayyan fa aslama. Nah, yang menunjukkan jalan tadi ke arah Syam melalui tujuan ini berhasil ditawan oleh kaum muslimin, namanya Farrad bin Hayyan. Lantas kemudian dia akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Wa qudiratil ghanimah bi mi'ati alaf. Dalam peristiwa ini kaum muslimin berhasil mengambil harta ghanimah sebanyak 100.000 dirham. Wa kanat auja'u darbah talaqqatha Quraisy ba'da ghazwati Badar. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan setelah peristiwa perang Badar. Ini dikalahkan lagi untuk perang Badar. Waktu Qainaqah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Peristiwa selanjutnya tadi Ka'ab bin Ashraf dikalahkan oleh kaum muslimin, dan termasuk peristiwa ini dikalahkan lagi oleh kaum muslimin. Maka peristiwa ini dikatakan oleh ahli sejarah auja' darbah talaqqatha Quraisy ba'da ghazwati Badar. Termasuk pukulan yang sangat menyakitkan yang dirasakan oleh kaum Quraisy setelah peristiwa perang Badar. Ini peristiwa yang dibawa oleh Sofwan ibn Umayyah rombongan untuk menuju ke Syam. Setelah itu, setelah peristiwa peristiwa ini, mereka mulai menyusun kekuatan lagi. Bainama kanat Quraisy ta'tadlin intiqam minal muslimin bima usibat bihi fi ghazwati Badar idan bihim yaltalaqawna darbatan ukhra fil Qiradah. Setelah ditaklukkan waktu perang Badar, kemudian ditaklukkan lagi pada peristiwa di Giradah, di kawasan ini yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Fazdadu ghadaban ala ghadab. Mereka kaum Quraisy Mekah semakin tambah marah, makin marah kepada kaum muslimin. Fa asra'u fil isti'dad wa fatahu babat tatawwu. Dan mereka mempersiapkan untuk memerangi kaum muslimin. Ini terjadi pada Jumadil Akhir. Coba hitung, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. 4 bulan kemudian terjadi nanti peristiwa namanya perang Uhud. Ya, terjadi perang Uhud. Mereka terus mempersiapkan itu selama sekitar 1 tahun mempersiapkan ini. Dan selama perjalanan 1 tahun ini peristiwa yang kita sudah kisahkan tadi, dan ini sudah dekat untuk memasuki bulan Syawal, mereka mempersiapkan fatahu babat tatawwu wa hasadul ahabish wa khassasu syu'ara lil ighra wat tahrid. Dan mereka mempersiapkan untuk perang berikutnya, yaitu terjadinya perang Uhud. Insyaallah perang Uhud kita akan kisahkan nanti pada pertemuan berikutnya. Begitulah yang dialami oleh para sahabat. Mereka terus tak henti-henti menghadapi musuh-musuh Islam sebelum peristiwa perang Uhud ini. Jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna nabiyana Muhammadan ma huwa ahluhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صحيح. الله أكبر الله